Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Untuk menyingkat waktu, yuk kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan ya. Baiklah, kita lanjutkan materi kita pada hari ini. Masih pada bab yang sama, yaitu relasi dengan fungsi. Tapi kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang relasi, hari ini yang akan kita bahas adalah fungsi atau yang biasa disebut dengan pemetaan. Baik, sekarang pengertian fungsi atau pemetaan. Setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B, tidak kurang dan tidak lebih dari satu. Relasi seperti itu merupakan relasi khusus yang disebut sebagai fungsi atau pemetaan. Jadi misalnya ada contoh. Ini ada suatu diagram panah yang menunjukkan relasi anak dari. Jadi A ini merupakan himpunan anak yang anggota-anggotanya terdiri dari Dina, Reza, Andri, Irma, dan Dedi, serta himpunan B yang merupakan himpunan ibu, yaitu Bu Nia, Bu Wati, Bu Nina, dan Bu Ida. Jadi di sini kalau kita artikan, Dina merupakan anak dari Bu Nia, Reza merupakan anak dari Ibu Wati, Andri merupakan anak dari Ibu Ida, Irma juga merupakan anak dari Ibu Wati, dan Dedi juga merupakan anak dari Ibu Ida. Kenapa diagram panah yang ditunjukkan pada gambar 3.10 ini merupakan suatu fungsi atau pemetaan? Karena setiap anggota yang ada di A hanya memiliki satu pasang anggota di B. Jadi dia hanya memiliki satu pasangan. Dina punya satu pasangan Ibu Nia, Reza juga Bu Wati, Andri juga ke Bu Ida, Irma ke Bu Wati, dan Dedi ke Bu Ida. Cuman ada satu pasangan dan semua anggota yang ada di A ini mempunyai pasangan. Oke, contoh selanjutnya. Nyatakan diagram-diagram panah berikut apakah merupakan fungsi atau bukan. Jadi di sini ada 3 buah diagram panah di mana kita disuruh menentukan apakah gambar satu ini merupakan fungsi atau bukan. Jadi kalau kita lihat nih gambar satu. Di sini sudah ada gambar satu ini bukan merupakan fungsi. Kenapa? Karena ada anggota A yaitu B yang memiliki lebih dari satu pasangan di B. Jadi di sini nih B, dia memiliki pasangan 2. Dia berpasangan dengan V juga, dia berpasangan dengan W juga. Nah, itu bukan merupakan fungsi. Istilahnya nih ya, dalam bahasa gaulnya nih, si B ini selingkuh, jadi dia punya 2 pasang. Itu artinya bukan fungsi. Selanjutnya gambar yang kedua, yaitu merupakan fungsi. Kenapa? Karena setiap anggota A memiliki tepat satu pasangan di B. Jadi ini merupakan fungsi karena setiap anggota yang ada di B mempunyai pasangan satu. Jadi A berpasangan dengan W, B berpasangan dengan U, dan C berpasangan dengan X. Walaupun di anggota B itu ada yang tidak memiliki pasangan, itu tidak apa-apa. Yang penting anggota A ini semua memiliki pasangan di B. Selanjutnya yang ketiga, ini bukan merupakan fungsi. Kenapa? Karena ada anggota A di sini yaitu B, dia tidak memiliki pasangan di himpunan B. Jadi istilahnya nih kalau mau mudah diingat, setiap anggota yang ada di A tidak boleh menjomblo. Jadi dia harus punya pasangan di B. Dan dia juga tidak boleh selingkuh atau tidak boleh memiliki 2 pasangan di himpunan B. Oke, sekarang kita lanjutkan yaitu penamaan pada fungsi. Nah, di sini ada himpunan P yang anggotanya A, B, C, D, dan himpunan Q yang anggotanya 1, 2, 3, 4.
Nah, yang di sebelah sini nih, atau himpunan P yang anggotanya A, B, C, D, ini disebut sebagai daerah asal atau domain. Sedangkan yang di sebelah sini atau himpunan Q yang anggotanya 1, 2, 3, 4 itu disebut daerah kawan atau kodomain. Sedangkan 1, 2, 4 atau bayangan peta dari A, ini bayangan peta dari A 1, bayangan peta dari B 2, bayangan peta dari D 2, bayangan peta dari C 4. Itu disebut bayangan peta ya. Dan 1, 2, 4 atau yang memiliki pasangan ini itu disebut daerah hasil. Jadi 1, 2, 4 itu disebut daerah hasil, yaitu himpunan anggota-anggota Q yang mempunyai pasangan dengan anggota P. Selanjutnya, untuk penamaan suatu fungsi atau pemetaan, ini dapat diberi nama dengan F, G, H, atau huruf kecil lainnya. Jadi misal, tulisannya seperti ini, F.2a, tanda panah 2, itu dibaca fungsi atau pemetaan F memetakan A kedua. Atau jika tulisannya seperti ini, maka dibaca fungsi G memetakan 3 ke 4. Nah, lanjut lagi untuk menyatakan fungsi atau pemetaan itu ada juga 3 cara, sama seperti menyatakan relasi. Mengapa? Karena pada dasarnya fungsi ini juga merupakan suatu relasi khusus. Jadi cara menyatakannya juga sama, ada 3 cara, yaitu diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Bagaimana caranya? Kalian bisa simak di video yang sebelumnya ya, yang sudah kita pelajari. Banyak fungsi dari 2 himpunan. Berikut ini akan dibahas mengenai cara menentukan banyak semua fungsi atau pemetaan yang mungkin terjadi dari 2 himpunan yang banyak anggotanya diketahui. Jadi, jika ada himpunan A yang banyak anggotanya dilambangkan dengan NA, dan himpunan B yang banyak anggotanya dilambangkan dengan NB, maka banyak semua fungsi yang terjadi dari A ke B itu dirumuskan NB berpangkat NA. Dan banyak semua fungsi yang terjadi dari B ke A itu dirumuskan NA berpangkat NB. Supaya lebih jelas, perhatikan contoh soal berikut ini. Di sini ada contoh soal yang pertama, tentukan banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi dari himpunan A yang anggotanya 1 dan 2 ke himpunan B yang anggotanya A dan B. Jadi, jika kita data atau kita gambarkan satu persatu banyak pemetaan yang mungkin terjadi dari himpunan A ke himpunan B, itu yang pertama bisa seperti ini, 1 ke A, 2 ke B, atau bisa juga seperti ini, 1 ke B dan 2 ke A, atau bisa juga 1 ke A dan 2 juga ke A. Masih merupakan fungsi kan? Dia memetakan satu-satu anggotanya. Lalu ini 1 ke B dan 2 juga ke B. Jadi banyak pemetaan yang mungkin terjadi adalah 4. 1, 2, 3, dan 4. Oke, contoh yang kedua yaitu tentukan banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi dari himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3 ke B yang anggota himpunannya itu A dan B. Jadi
gambar yang pertama yang mungkin terjadi, yaitu seperti ini. Semuanya kita hubungkan ke A, atau bisa juga semuanya kita hubungkan ke B, atau bisa juga kita buat seperti ini. 1 kita hubungkan ke A, 2 dan 3 kita hubungkan ke B, atau bisa juga 1 kita hubungkan ke A, 2 kita hubungkan ke B, dan 3 kita hubungkan ke A. Selanjutnya lagi, ini 1 ke B, 2 ke A, dan 3 ke B. Lanjut lagi, 1 ke B, 2 ke A, dan 3 juga ke A. Dan yang terakhir adalah 1 ke B, 2 ke A. Dan yang terakhir adalah kita hubungkan ini 1 ke A, terus 2 juga ke A, dan 3 ke B. Nah, kalau misalkan ya setiap mengerjakan atau mencari banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi dari himpunan A ke himpunan B, kita harus gambar terlebih dahulu, kan makan waktu banyak tuh. Nah, dari sini kan setelah kita gambar, kita bisa tahu banyak pemetaan yang terjadi, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau misalnya kita harus gambar satu persatu, kan tentunya akan banyak memakan waktu, ya kan? Makanya kita bisa gunakan rumus yang tadi untuk mencari tahu berapa banyak pemetaan yang mungkin terjadi dari himpunan A ke himpunan B tanpa harus menggambar seperti ini. Bagaimana caranya? Jadi, kalau misalkan di sini kita sudah tahu bahwa banyaknya anggota himpunan A yang kita lambangkan dengan NA itu sama dengan 3, dan banyaknya anggota himpunan B yang kita lambangkan dengan NB itu sama dengan 2, maka banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi dari A ke B itu dirumuskan, ingat rumus yang tadi, yaitu NB kita pangkatkan dengan NA, atau sama dengan NB nya 2 berpangkat 3, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Dan sebaliknya, jika yang ditanyakan adalah banyaknya, kalau pada soal yang tadi kan yang ditanya banyaknya pemetaan yang terjadi dari A ke B kan. Nah, kalau misalkan yang ditanya adalah banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi dari B ke A, maka rumusnya NA berpangkat NB, dimana NA-nya sama dengan 3 dan NB-nya sama dengan 2, sehingga di sini hasilnya 3 pangkat 2 sama dengan 9. Baiklah, berakhir sudah video pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa di subscribe video ini